pria sengaja menyembunyikan identitasnya untuk melamar sebagai sekretaris wanita CEO. Ketika wanita CEO melihat pria itu, dia terkejut menemukan bahwa sekretaris barunya ternyata adalah gadis kecil yang membantunya dengan penawar tadi malam. Melihat pria itu datang dengan cepat, dia mengira akan diperas. Apa maksudmu ini? Saya datang untuk melamar pekerjaan. Apa maksud lain yang bisa saya punya? Bagaimana? Pinggangmu tidak kuat lagi? Berencana untuk berganti pekerjaan? Memang, sudah melakukan pekerjaan itu sejak 6 tahun lalu. Tubuh sekuat baja pun tidak akan tahan. Luo Qingwei, siapa yang kamu bilang pinggangnya tidak kuat? Ah, maaf. Saya tahu di depan pria. Tidak boleh mengatakan tidak kuat. Gadis itu tidak tahu bahwa pria di depannya sebenarnya adalah CEO bernilai miliaran. Juga ayah kandung dari 2 anak. Ternyata 5 tahun lalu, adik perempuannya yang kejam memberi gadis itu obat untuk menghancurkan kesuciannya. Namun, secara tidak sengaja gadis itu bertemu dengan Li Zong yang juga telah diberi obat. Ketika gadis itu bangun di pagi hari, dia salah mengira Li Zong adalah gadis kecil yang melayani. Menyisipkan 2 yuan ke tangan Li Zong dan melarikan diri. Tak lama kemudian, gadis itu hamil dan dibenci oleh ayahnya. Ketika gadis itu mengetahui dari mulut adiknya, bahwa adiknya dengan sengaja menjebaknya untuk mengusirnya dari keluarga Luo, gadis itu marah dan mengambil pisau untuk melukai wajah adiknya. Ayah yang merasa kasihan pada adiknya ingin menghukum gadis itu, mengirimnya untuk tinggal di desa. Saat itu, kepala pelayan Li Zong datang mencari putri sulung keluarga Luo yang memiliki bekas luka di wajahnya. Li Zong ingin menjalin pertunangan dengannya. Baru saat itu adiknya tahu bahwa pria yang berinteraksi dengan kakaknya malam itu ternyata adalah Li Zong. Ya, malam itu yang masuk ke ruang pribadi Tuan Li kelima. Itu aku. Tak lama kemudian, gadis itu melahirkan seorang bayi perempuan di desa. Adiknya yang kejam ingin menjadi istri Li Zong. Tiba-tiba menerobos masuk untuk membawa pergi bayi perempuan itu dan membakar untuk memusnahkan mereka seluruhnya. Untungnya, bidan menyelamatkan gadis itu dan melahirkan seorang bayi laki-laki. 5 tahun kemudian, gadis itu mengendarai motor dengan anak laki-lakinya. Di jalan, dia menyelamatkan seorang gadis kecil. Ketika gadis itu melepas helmnya, gadis kecil itu langsung memanggilnya Mama. Ternyata gadis kecil itu tanpa sengaja mendengar percakapan saudara tiri Licik dengan ibunya. Gadis kecil itu mengetahui bahwa ibunya ternyata adalah kakak dari saudara tiri Licik. Gadis kecil itu menemukan informasi tentang gadis itu melalui internet. Lalu dia diam-diam lari sendirian untuk mencari ibunya. Kebetulan dia bertemu dengan gadis itu di jalan. Anak kecil, di mana rumahmu, Mami? Ma, itu karena anak haram kecil itu tidak suka padaku. Shouting sampai sekarang masih tidak mau menikahiku. Sudah 6 tahun. Sampai kapan aku harus menunggu untuk menikah? Kamu itu harus tetap tenang. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih harus bergantung padanya. Tinggal di keluarga Li. Tunggu sampai kamu masuk ke pintu keluarga Li. Setelah Anda masuk ke keluarga Li, melahirkan pewaris. Saat itu baru bunuh dia tidak terlambat. Luo Qingwei ini memang seorang wanita hina. Anak yang dilahirkannya juga keturunan hina. Ternyata kamu bukan ibuku. Ternyata ibu dipanggil Luo Qingwei. Aku harus menemukan ibu. Ibu, aku datang mencarimu. Anak kecil, jika kamu tidak bicara, Tante tidak bisa membantu kamu pulang ke rumah. Ibu ternyata lebih cantik dari foto. Bahkan lebih cantik. Kali ini pasti tidak bisa membiarkan ibu lari lagi. Ternyata anak perempuan memang harum dan lembut. Jika anak perempuanku masih hidup, mungkin sudah sebesar ini. Pasti juga harum dan lembut. Ibu, kamu dan adik, ayo pulang bersamaku mencari ayah. Anak kecil, aku bukan ibumu. Kamu seharusnya memanggilku Tante. Kamu adalah... Apakah karena guo-guo tidak patuh? Jadi, apakah Mama tidak menginginkan guo-guo lagi? Baik. Kamu bisa memanggilku Mama. Lalu Mama dan adik laki-laki akan mengantarmu pulang untuk bertemu ayah. Bagaimana? Benar kan? Ini rumahku. Duduk di sofa. Blokir seluruh kota. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Pastikan untuk menemukan guo-guo. Ini Tuan Wu. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan nona kecil. Halo, ayah. Guo-guo, kamu di mana? Ayah, aku menemukan Mama. Aku membawa Mama dan adik laki-laki pulang. Bukankah Luonanya bilang kamu hilang? Tunggu, ayah akan segera kembali. Kenapa kamu menelepon lagi? Shouting. Aku tahu guo-guo hilang. Kamu sangat cemas. Kami sudah berusaha mencarinya. Namun, kamu ingin di seluruh negeri menerbitkan iklan orang hilang. Apakah biaya ini tidak terlalu tinggi? Bagaimanapun, guo-guo juga seorang anak perempuan. Dia juga tidak bisa mewarisi keluarga Li di masa depan. Aku juga khawatir nanti ada orang di keluarga Li bisa berbicara omong kosong ya. Jika benar-benar tidak bisa ditemukan, kita juga bisa punya anak lagi. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah guo-guo sudah kamu kirim kembali ke rumah? Apa?
Tunggu sebentar. Apa yang Shao Ting katakan? Anak haram itu. Bukankah anak haram itu sudah hilang? Tidak, tidak. Aku harus pergi ke rumah Li. Luo Qingwei. Bukankah kamu sudah mati? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Ah. Kamu bukan hantu. Kamu tidak mati. Kamu semua... Shao Ting. Guo dia. Ah, Guo dia tersesat. Dia pasti kambuh. Sebelumnya dokternya sudah bilang, skizofrenianya semakin parah. Luo Nanyin. Guo dia bukan orang gila. Shao Ting, saya tidak bermaksud begitu. Saya adalah ibu kandung Guo. Saya pasti berharap penyakitnya bisa sembuh. Kamu bilang benar tidak? Ayah, aku mau ibu. Guo, ibumu ada di sini. Kamu bukan ibuku. Shao Ting, lihatlah. Ini Guo sudah mulai mengigau. Gejala penyakitnya benar-benar semakin parah. Bagaimana kalau kita berikan dia tambah adik laki-laki? Jadi nanti saat kita tua, mereka berdua kakak adik bisa saling menjaga. Cukup, Luo Nanyin. Berapa kali harus kukatakan padamu? Saya hanya akan punya satu anak, Guo. Demi Guo, meski saya harus menghabiskan seluruh aset keluarga Li, saya juga pasti akan menyembuhkannya. Shao Ting, Nona Luo, sebaiknya Anda kembali. Lantai atas ini bukan tempat yang seharusnya Anda kunjungi. Sudah 6 tahun, saya bahkan tidak bisa melangkah ke lantai atas. Tidak punya hak, apalagi mendekati Shao Ting. Tidak bisa, saya harus mencari cara melahirkan anak Shao Ting. Lalu saat itu, membuat Luo Qingwei membunuh anak haram yang dilahirkannya. Ayah, Anda harus percaya padaku. Saya sudah menemukan mami dan adik laki-laki. Mami kamu adalah Luo Nanyin. Bukan dia. Dia bukan mami saya. Guo sudah mengatakan sejak setahun yang lalu. Luo Nanyin bukan maminya. Apakah dia bukan karena sakit? Tapi Guo menemukan sesuatu. Lalu katakan, siapa mami kamu? Mami saya bernama Luo Qingwei. Dia sangat cantik. Guo mengatakan dengan sangat serius. Tidak seperti mengada-ada. Sangat cantik ya. Baiklah, cepat tidur. Ayah, kamu harus percaya padaku. Mengerti? Aku paling percaya pada Guo. Cepat tidur ya. Hebat, ayah. Lalu kita bawa adik dan mama bersama. Mencari mereka kembali. Tidur dulu ya. Bawa boneka beruang kecilmu. Cari cara untuk mendapatkan rambut Luo Nanyin. Ingat, jangan sampai dia tahu. Luo Nanyin telah mengambil putriku. Dia sendiri melahirkan seorang putri. Tidak mungkin seberuntung itu. Dan Guo selalu memanggilku mama. Apakah mungkin dia benar-benar putriku? Tidak bisa. Aku harus pergi lagi ke rumah Guo. Mendapatkan rambut Guo. Jika dia benar-benar putriku. Jika dia benar-benar putriku, maka aku harus membawanya. Guo, kamu harus bersikap baik di rumah. Bibi, mama akan datang lagi lain kali. Nanyin, ini untukmu. Untung saja, mereka semua datang ke rumah sakit tempat paman berada, untuk melakukan tes. Baru saja beruntung membantumu sekali. Paman, benar-benar sangat berterima kasih padamu. Nanyin, di depan Shao Ting nanti, tetap kendalikan sikapmu terhadap Guo. Sebelum kamu melahirkan anak laki-laki, bagaimanapun dia adalah kartu as di tanganmu. Kalau tidak, Shao Ting, bagaimana bisa melakukan tes genetik? Aku mengerti, Bu. Tapi Luo Qingwei si wanita hina ini, kali ini ternyata juga datang. Diam-diam melakukan tes genetik, meskipun kali ini berhasil menipu untuk lolos. Namun, aku tetap khawatir dia akan merusak segalanya. Jangan khawatir, ibu punya cara sendiri untuk menghadapinya. Kami bisa memaksanya mati sekali, juga bisa memaksanya mati untuk kedua kalinya. Akhir-akhir ini Guo terus-menerus mencari ibunya. 5 kakak, daripada terus-menerus mengoreksi pemahaman Guo, lebih baik mengikuti kemauannya. Ikuti saja dia. Maksudnya apa? Karena Guo tidak suka Luo Nanyin, maka cari seorang ibu yang dia suka, untuk sementara. Dengan cara ini menenangkan emosinya. Putri saya, Li Shao Ting, tidak sembarang orang bisa menjadi ibunya. Ah, 5 kakak, kamu khawatir wanita yang bermotivasi tersembunyi mendekati Guo. Begini saja,
Kamu amati dulu. Jika merasa cocok, baru biarkan dia mendekati Guo. Hanya dengan cara ini, emosi Guo bisa semakin membaik. Baiklah, akan saya pertimbangkan. Ayah, kapan kita akan mencari Mama? Segera pergi. Sekarang lebih baik, data wanita bernama Luo Qingbei diperiksa semuanya. Tidak bisa membiarkan Guo terus berbuat sesuka hati. Direktur Li, ini semua data tentang Luo Qingbei. Hanya saja. Hanya apa? Data 6 tahun lalu miliknya. Semuanya tidak dapat ditemukan. Tentang profesinya, sumber pendapatannya, semuanya adalah misteri. Hal ini mirip dengan seseorang yang saya kenal. Mirip dengan seseorang. Seluruh tubuhnya adalah misteri. Siapa itu? Li Zong. Seseorang yang menelan 1 miliar saya. Peretas internet terkenal. Antelope. Namun, sesuai dengan persyaratan di atas, rekrutkan asisten baru untuk saya. Penampilan dan kemampuan harus memenuhi syarat. Itu Luo Zong. Mami, ada seseorang yang menyelidiki informasi Anda. Namun tidak ada yang berhasil membobol. Apakah mungkin Daddy sedang mencari kita? Anakku, Mami tidak ingin memberitahumu sebuah fakta yang kejam. Ayahmu itu hanya seorang yang tidak berguna, hanya bisa menjual penampilan. Orang yang menyelidiki saya, kemungkinan besar adalah singa. Mami akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Kamu pergi bermain dulu. Beberapa hari lagi akan mengurus pendaftaran sekolahmu. Lalu saya ingin dengan Guo. Satu sekolah. Meskipun Guo adalah anak Luo Nanyin, tapi dia dengan Luo Nanyin memiliki perbedaan mendasar. Dendam generasi sebelumnya tidak seharusnya melibatkan anak kecil. Baik, Mama janji padamu. Halo, kakak. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kamu belum mengganti nomor. Seperti kamu yang begitu menghargai kenangan. Pasti sangat merindukan putrimu sendiri, kan? Luo Nanyin. Di mana sebenarnya putriku? Ingin tahu dia di mana? Jam 7 malam ini. Klub di Hao. Sampai jumpa. Luo Qingbei. Aku akan pergi sebentar. Halo, tunggu. Maaf, salah masuk pintu. Ayo main bersama. Adik, yang kamu bicarakan, kita pernah bertemu kah? Tolong aku. Luo Qingbei, kamu mendekati Guo. Sebenarnya apa tujuanmu? No Yuan, temani aku semalam. Luo Qingbei, apa maksudmu? No Yuan, tidak bisa lebih dari itu. Atau maksudmu, kamu sudah lama bekerja di bidang ini, tubuhmu lemah, tidak mampu lagi. Luo Qingbei, kamu bicara tentang siapa? Bicara tentangmu. Benar-benar tidak tahu identitasku. Mengira aku adalah gigolo. Atau pura-pura tidak tahu. Memasang umpan besar untuk ikan besar. Kenapa aku merasa dia sangat familiar? Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Direktur Li, perlukah aku membelikanmu secangkir kopi? Untuk menyegarkan diri? Tidak perlu. Oh iya, kita tidak ke kantor dulu. Tunda rapatnya. Kita pergi ke klinik psikologi Nanfeng Song. Baik, Direktur Li. Lihat apa? Semalam, apa yang terjadi? Semalam, aku dan Luo Qingbei saling mengenal sedikit, tapi aku merasa membiarkan dia mendekati Guo masih perlu dipertimbangkan. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Guo? Masih bisa ditunda? Apa jenis interaksi yang bisa meninggalkan sesuatu di lehermu? Meninggalkan bekas seperti ini? Kamu bilang cuaca ini aneh tidak? Bagaimana mungkin? Masih ada nyamuk. Nyamuk ini benar-benar cukup beracun ya. Saya merasa, kamu bisa dengan Luo Qingbei lebih mengenal lagi. Kalian berdua berinteraksi dengan cukup baik. Oke, kamu bercanda ya? Ups, no. Saya beritahu kamu
Kamu pikir saya melakukan ini untuk diri saya sendiri? Iya, semua ini demi Guo. Masuk. Luo Zong, sekretaris baru sudah ditemukan. Baik dari segi penampilan maupun kemampuan, semua sangat menonjol. Dari banyak pelamar yang terpilih, saya jamin, ini adalah yang pernah saya lihat. Pelamar paling hebat. Baik, bawa dia masuk. Baik, Luo Zong. Ada apa, Luo Zong? Tidak apa-apa. Kamu keluar dulu. Baik, Luo Zong. Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan perusahaan saya? Kamu datang untuk apa? Dia tidak mungkin tahu tentang keberadaan Tian. Ingin merebut anak saya. Jadi mengejar sampai ke perusahaan, kan? Pertama Guo ingin mengakuinya sebagai ibu. Lagi-lagi ini antara aku dan dia. Wanita ini benar-benar punya kemampuan. Aku curiga, dia merencanakan suatu konspirasi, atau menjebak sesuatu. Dia bisa menggunakan sihir. Apa itu? Menggunakan sihir. Aku sudah memutuskan. Aku akan mendekatinya. Mengetahui dengan jelas dia. Sebenarnya apa tujuannya? Luo Zong. Senang bekerja untukmu. Apa maksudmu? Aku datang untuk melamar pekerjaan. Apa maksud lainku? Oh. Luo Zong. Kamu tidak mungkin menganggapku. Bukankah sebelumnya kamu bilang, sangat puas dengan layananku? Jadi, karena kejadian semalam, kamu sengaja datang ke perusahaanku, untuk melamar jadi sekretaris. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini, hanya kebetulan. Sedang butuh pekerjaan. Kenapa? Pinggangmu sudah tidak kuat. Berencana ganti profesi. Juga, 6 tahun lalu sudah bekerja di bidang itu. Tubuh sekuat baja pun tidak tahan. Luo Qingbei, kamu bilang siapa yang pinggangnya tidak kuat? Ah, maaf. Aku tahu di depan pria, tidak boleh mengatakan tidak kuat. Begini, saya bisa mempekerjakanmu. Namun, saya sarankan kamu sebaiknya tidak mencoba. Pikiran yang licik. Saya orang yang sangat adil. Urusan pekerjaan adalah urusan pekerjaan. Urusan pribadi adalah urusan pribadi. Selama kamu bekerja dengan serius, tidak membawa beberapa kebiasaan buruk dari tempat kerja lamamu, saya tidak akan memandangmu dengan prasangka. Memandangmu, kamu benar-benar membuat saya. Baiklah, Luo Zong. Saya akan bekerja dengan baik. Sekretaris Li, ini adalah untuk negosiasi Luo Zong. Dokumen yang diperlukan. Malam ini ada acara minum. Temani Luo Zong untuk menghadirinya. Saya mengerti. Baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Sekretaris Li. Silakan minum kopi untuk menyegarkan diri. Ah, tidak perlu. Terima kasih. Kamu minum saja. Benar. Ayo. Aduh, maaf sekali. Sudah cukup. Biar saya sendiri. Saya pergi ke kamar mandi sebentar. Benarkah dia hanya seorang sekretaris? Mengapa auranya begitu kuat? Jika dia adalah CEO yang menyembunyikan identitas, akan bagus sekali. Tampan, kaya, dan berkuasa. Dan saya adalah orang yang dia sukai. Istri kecil yang manis itu. Benda ini, kenapa tidak bisa dihapus ya? Masuk. Luo Zong, dokumen Anda. Efisiensi kerja Anda lebih dari yang saya kira. Jauh lebih tinggi. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda katakan? Apakah Anda sengaja membuat pakaian menjadi seperti ini? Luo Zong, ini karena terkena noda kopi. Jadi saya membukanya. Anda tidak berpikir saya ada acara minum malam ini. Anda tidak bisa memakai pakaian kotor ini. Pergi ke mall dan beli yang baru. Saya akan menggantinya. Oke, karena Anda, Luo Zong, bersedia mengganti, maka Anda juga yang memilih pakaiannya. Bagaimanapun, saya adalah pihak yang menerima hadiah. Memilih sendiri, tidak terlalu baik. Baiklah, kebetulan, saya juga bisa mengajari Anda beberapa teknik negosiasi di meja minum. Saya akan menjawab telepon dulu. Sayang, masih banyak wanita di sekitarnya. Tidak heran ginjalnya bermasalah. Pantas. Ada apa? Guo. Ayah, kapan kita akan mencari Mami? Tunggu sampai Guo ulang tahun. Ayah, kita sudah sepakat. Siapa yang berbohong, dia akan jadi anjing kecil. Baik, orang yang berbohong adalah anjing kecil. Berapa harga ini?
Ada harganya di atas. Lihat sendiri. Kenapa beli pakaian semahal ini untuknya? Saya bosnya, bukan wanita kaya yang memeliharanya. Biar pacarnya yang beli untuknya. Saya lihat lagi. Ini adalah edisi terbatas di toko kami. Kalau kamu merusaknya, bisakah kamu menggantinya? Sudah ku bilang, kenapa kamu tidak mendengarkan? Saya datang ke toko Anda untuk beli baju. Menyentuh saja tidak boleh. Bagaimana saya bisa beli? Ini adalah merek mewah. Satu pakaian saja sudah melebihi gaji orang biasa. Beberapa tahun. Kamu pikir semua orang bisa membelinya? Saya sedang terburu-buru hari ini. Tidak mau berdebat denganmu. Dia seharusnya bisa memakai ini. Bungkuskan untuk saya. Nyonya Ma, angin apa yang membawa Anda ke sini? Apakah hari ini akan lagi membelikan pakaian untuk Tuan Ma? Oh, benar. Baru-baru ini kami baru saja mendapatkan model baru. Saya akan ambilkan untuk Anda lihat. Tidak perlu. Saya hanya mau yang ada di tangannya itu. Apa maksudmu ini? Pakaian ini saya yang lihat duluan. Kamu lihat duluan berarti milikmu ya? Kamu kira kamu siapa?